Khamsa arba'an salasa isnani wahid aghrikil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di Solo Podcast Season 1 episode ke-19. Em, Pembahasan kali ini ya karena memang ini konsepnya bebas ya, dengan niche yang bermacam-macam. Di sini saya akan membahas tentang dunia alam goib ya. Sosok jin itu seperti apa, real apa enggak, terus nyata apa enggak, percaya atau tidak, atau apa yang kita lihat itu memang itu jin atau bukan. Em, Sorry ya buat teman-teman yang mendengarkan di podcast ini, karena pendekatan saya jujur aja sih, walaupun eh, agak ngalor ngidul, saya tidak tidak menyebutkan ayat Al-Quran secara rincinya, secara tepatnya, hadisnya pun juga seperti itu, tapi insya Allah semuanya ada hubungannya ke sana. Muaranya itu di Al-Quran dan hadis. Bagi teman-teman yang juga melakukan pendekatan yang serupa, bisa teman-teman atur di kolom komentar kalau misalkan ada apa yang saya bahas di sini bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis ya. Em, Apa ya, banyak sih teman-teman saya yang nanya ke saya itu, terutama kalau misalkan saya memberi komentar masalah konten-konten alam gaib ya, konten-konten tentang supranatural seperti itu. Saya seolah-olah nggak percaya seperti itu, banyak memberikan kritikan-kritikan keras. em, Pandangan saya terhadap mereka kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman saya bilang tuh saya tuh ateis, mungkin tidak begitu percaya dengan dengan dunia goib. Karena saya pernah ngebahas tentang buku Berguru dengan Jin pada waktu itu, dan saya memang tidak mempercayai apa yang ada di dalam buku tersebut ya, Muhammad bin Abduh di situ. Karena bagi saya, ngapain saya baca buku seperti itu, ngapain kita berguru sama jin ya gitu kan, tanya jawab dengan jin tentang masalah kiamat, masalah alam gaib dan lain sebagainya. Sedangkan di Al-Quran dan hadis sudah disebutkan di situ. Dan ketika kita melakukan hal seperti itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya. Oke. Okay. Gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, dia menerima wahyu ya, menerima wahyu, kemudian dikasihkan kepada kita, diwariskan kepada kita berupa Al-Quran. Kemudian juga eh, beliau juga, kalau dalam bahasa kasarnya ya, bahasa simpelnya, beliau juga mengutarakan pendapat-pendapat yang eh, dihimpun di dalam hadis. Meskipun itu juga eh, kalau di usut itu daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Eh, Disampaikan ke malaikat Jibril, kemudian baru Rasulullah sampaikan. Dan biasanya kalau qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dibantah, hukumnya adalah sahih, dan itu mutlak kita ikuti secara umumnya gitu kan, eh, secara umumnya. Tapi kalau misalkan nanti ada teknis-teknisnya masalah hadis, itu ada lagi pembahasannya di eh, pembahasan ilmu hadis. Tapi pada intinya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewariskan kepada kita dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka yang harus kita pelajari sumbernya, yang kalau misalkan kita kepo masalah alam goib ini, ya kita patokannya itu di Al-Quran dan hadis. Bukan
channel-channel supranatural yang berkomunikasi dengan jin, melakukan mediasi dan lain sebagainya, dan menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah alam-alam goib, ya. Baik itu kiamat, kemudian jin itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ya, ujung-ujung akhirnya di channel-channel mereka tersebut ya mereka kembalikan ke kita ya kan dengan bingkisan setiap orang mempunyai pandangan dan kepercayaan masing-masing. Seperti itulah bingkisannya. Oke, saya jujur aja, saya karena saya seorang muslim, itu wajib percaya dengan hal-hal yang goib kayak gitu. Karena kalau misalkan kami ya, saya kayak gitu bermazhab Asy'ari Maturidi, itu ya pasti pembahasannya masalah alam goib itu. Sifat 50 itu wajib kami hafal. Kalau misalkan kami tidak hafal, tidak mengetahui sifat wajib sifat 50, maka akidah kami layak dipertanyakan. Seperti itu di dalam kitab Kifayatul Awam. Itu waktu saya belajar SMP ya. Sifat wajib 50 itu ada sifat wajib, sifat 50 itu ada sifat wajib, ada mustahil dan jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan wajib itu uh, ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuh binafsihi sampai seterusnya. Kalau mustahil itu ada adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, habis itu ihtiyaju li ghairihi dan seterusnya. Kemudian juga ada sifat jais bagi Allah, kemudian ada sifat wajib bagi Rasul, mustahil dan jais bagi Rasul. Kalau bagi Rasul itu ada wajibnya 4, mustahilnya 4, jaisnya 1. Jadi kalau keseluruhan sifat itu ada 50 yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu. Um, teknisnya itu eh, teknis-teknis lengkapnya itu teman-teman bisa cek di dalam kitab-kitab eh, yang bermazhab Asy'ari Maturidi. Itu bisa bertahap ya. Teman-teman bisa baca di Aqidatul Awam, kemudian Tijanu Terori, habis itu Kifayatul Awam, kemudian ada Al-Bujairomi juga syarahnya, dan lain-lain terus sampai Al-Luma itu ya, Al-Luma karangan eh, Ash- Ha- eh, Al-Asy'ari di situ ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang bermazhab Asy'ari Maturidi harus paling nggak pernah membaca lah kitab-kitab itu ya, memahami betul kitab-kitab tersebut. Itu masalah, itu semua yang dibahas masalah alam goib itu ya. Itu aja jujur aja saya peningnya bukan main ya kalau misalkan mempelajari kitab-kitab Kifayatul Awam ya. Saya dulu yang wajib dipelajari itu Kifayatul Awam sama Husun Hamidiyah. Itu saya lupa tadi sebutkan Husun Hamidiyah itu wajib dipelajari. Dan yang mentok di kepala saya itu kalau misalkan pembahasannya masalah ta'aluk ya, ta'aluk itu bagaimana membahasakan eh apa ya, membahasa Indonesiakan ta'aluk itu seperti apa itu masih sulit saya memahami di kepala saya kalau misalkan itu, karena ya itu tadi sakit kepala saya kayak gitu kan kalau mau apalagi ya kalau sekarang ada konten-konten yang pembahasannya supranatural, alam gaib, kayak gitu ya. Terus eh, juga mengisahkan sesosok jin itu kayak gimana. Di sini penunggunya berbentuk genderuwo kah, kemudian kuntilanak dan lain sebagainya. Itu.
Jujur kalau misalkan saya mengalami hal-hal mistis seperti itu, saya juga pernah kayak gitu ya. Tapi saya sebenarnya apa penasaran juga dengan sosok-sosok makhluk gaib kayak gitu kan. Hantu lah terutama. Kalau yang umum dibahas di Indonesia itu kan dibicarakan di situ kan. Misalkan kayak saya tinggal di Merdeka kayak gitu kan, nih penunggunya siapa aja, terus sosoknya kayak gimana, realnya seperti apalah di video kayak gitu. Dan saya coba mau memvideokan itu, tapi jujur saja nggak pernah berhasil. Ya, nggak pernah berhasil. Dan kalau misalkan saya lagi posisi nggak siap, posisi mau kencing, apa segala macam di situ, baru muncul, baru kelihatan, baru nampak kayak gitu kan. Itu yang bikin saya kesal. Kalau misalkan dia buka keran apa segala macam kan, kalau misalkan saya videokan, ya bisa saja itu editan, bisa saja saya pakai manipulasi dan lain sebagainya. Itu masih belum real bagi saya itu. Tapi kalau misalkan saya sudah em, lihatkan di video tuh, ya bisa dipikir sendiri kayak gitu. Tapi itu pun juga kadang kalau teman-teman cerita waktu itu ke saya waktu itu ngasih masukan itu pun juga sulit kita untuk meyakinkan orang kalau misalkan itu bukan editan atau tidak. Nah, karena eh, dunia seperti itu, eh, alam gaib seperti itu ya pada intinya teknologi kita itu masih belum bisa menjangkau ke arah sana sebenarnya. Belum disiapkan untuk ke arah hal-hal goib. Dan untuk menjangkau itu nggak mungkin bisa. Dan memang betul di dalam Al-Quran sendiri itu pun juga ya kurang lebihnya menyebutkan seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang sesuatu yang goib. Itu ya. Kalau misalkan kita berbicara alam goib, mungkin ya kalau yang namanya di Al-Quran dan hadis, eh, kemudian juga berdasarkan apa ya, itu sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Indonesia terutamanya masyarakat-masyarakat Melayu pada umumnya, itu kan itu sangat jauh berbeda kayak gitu kan. Walaupun ya kita juga mempelajari itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang Indonesia menangkap, kalau misalkan alam gaib itu ya dunia-dunia lembut, kayak misalkan hantu, misalkan apa kuntilanak, genderuwo, kemudian ya itu alam gaib kayak gitu kan. Tapi kalau gaib itu sendiri, bahasan gaib itu yang tidak terlihat oleh kasat mata itu ya Allah Subhanahu wa taala itu gaib gitu ya. Kemudian malaikat, jin, eh habis itu surga dan neraka, kemudian eh apa alam kubur, apalagi itu kiamat, tanda kiamat, kemudian kapan kapan itu kiamat, kemudian apalagi kapan meninggal dan lain sebagainya itu gaib sebenarnya. Takdir manusia itu gaib. Tidak ada manusia yang lebih tahu masalah alam gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan sumbernya yang harus kita ikuti adalah Al-Qur'an dan hadis. Bukan kita melakukan mediasi, mendatangkan jin untuk kita tanya-tanya, kita interview kayak gitu, terus kita jadi patokan hukum. Itu kalau saya melogikakan seperti itu bukan melogikakan artinya berdasarkan daripada akal pikiran saya enggak, tapi kalau dari Al-Qur'an dan hadis sudah sangat melenceng kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mewariskan kepada kita Al-Quran dan hadis yang mana di dalam Al-Quran dan hadis tersebut sudah menjelaskan masalah dunia alam gaib itu secara rinci lah sesuai dengan porsi manusia. Itu saja yang kita pelajari sebenarnya.
Karena kalau misalkan kita mau mempelajari lebih daripada apa yang ada yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, otak kita nggak nyampe. Otak kita sudah nggak nyampe. Kayak gitu. Karena kalau berbicara alam gaib itu sudah jauh lebih luas lagi. Itu ya. Kita nggak usah deh berbicara masalah alam gaib. Mempelajari tentang alam gaib. Kayak contoh kita belajar ilmu fikih saja. Mulai dari kitab Safinatun aja sampai kitab Al-Um kayak gitu. Itu sudah menguras kepala itu ya. Otak kita tuh sudah dikuras betul-betul habis-habisan di situ. Kalau oke, kalau misalkan kitab Safinatun aja dan syarahnya kasih Fatu saja, kayak gitu masih aman. Kemudian kita baca lagi, naik lagi kitab Takrib, oke masih aman, kayak gitu kan. Baca syarahnya kitab Takrib itu ada kitab Fathul Qorib dan Kifayatul Ayar itu terus naik itu sudah kepala kita sudah amsyong udah di situ apalagi ya kalau kita berbicara masalah alam goib. Kemudian eh, sosok jin itu seperti apa? Kalau misalkan kita seorang yang kasat mata kayak kita ini bertemu apa atau mau kepo dengan dunia alam gaib itu sebenarnya cari mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai privilege masalah itu, ya kan? Kemudian dia punya tugas di situ, ya kan? Mengemban tugas di situ untuk menerima wahyu. Itu kalau bertemu dengan alam gaib, sosok makhluk halus kayak malaikat Jibril kayak gitu. Oh, itu kalau misalkan bahasa simpelnya, bahasa kitanya itu tersiksanya bukan main. Kayak gitu. Karena kalau di dalam kitab hadis, kita buka di Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari itu masih bab-bab awal itu bagaimana wahyu itu diturunkan. Itu malaikat Jibril itu kadang turun. Itu dia apa namanya? Turunnya itu menggunakan suara lonceng yang keras. Kayak apa namanya? Besi yang digesek kayak gitu. Kayak gitu. Kalau besi digesek itu kan gigi kita ini ngilu kan. Nah, seperti itu malaikat Jibril eh, turun. Terkadang malaikat Jibril turun. Kadang dia besar, sebesar-besarnya dia turun. Kayak gitu. Eh, kemudian turun set kepada Nabi terus menciut lah. Kasarnya tuh menciut kayak gitu kan. Itu. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau di dalam Al-Quran, kalau nggak hadis saya lupa itu. Sayapnya malaikat itu antara timur dan barat. Artinya lebih besar daripada bumi yang kita tempati ini. Itu. Itu realnya, gambaran realnya lah. Itu kan yang ada di Al-Quran dan hadis. Itu kan. Am, dan kalau misalkan kayak malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menanyakan rukun iman, rukun Islam, rukun iman, kemudian kapan hari. Itu sudah menyerupai manusia supaya kita itu nggak ini ya. Tapi ya kalau misalkan sesosok aslinya itu Rasulullah eh, pernah menggigil pada waktu itu terus pingsan. Itu yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu makhluk halus. Apatah lagi kita yang tidak ada privilege di situ, tidak ada kepentingan di situ, terus kita kepo dengan alam gaib, menantang jin dan seisi apa lingkungannya untuk yang menampakkan wujud aslinya. Itu cari mati. Ya kurang lebihnya ya apa ya antara malaikat dengan jin itu seperti itu. Itu kalau yang di Al-Quran itu jin itu apa malaikat itu terbuat dari
cahaya, kemudian jin itu terbuat dari api. Tapi seperti apa sosok aslinya, gambarannya, detailnya itu nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti itu ya kita nggak usah melogikakannya lagi, kita nggak usah terlalu kepo di situ. Itu, itu. Apalagi ya kalau misalkan sudah ada yang membawakan buku ya kan, dialog tentang jin kayak gitu. Saya jujur, em, ya buang-buang waktu aja lah kalau misalkan saya membaca buku itu ya kan. Terus ada terus juga kalau teman-teman nonton channel-channel yang kayak gitu melakukan mediasi kemudian mengungkap fakta yang sudah pernah diungkap oleh sejarah kayak gitu kan dengan mendatangkan arwah-arwah para dan lain sebagainya kayak gitu, bagi saya itu sudah nggak masuk di akal itu. Kalau misalkan hal seperti itu bisa dibenarkan di dalam hak Islam, Imam Bukhari itu nggak perlu keluar uang banyak kayak gitu untuk mendalami ilmu, apa mendalami atau meriwayatkan hadis-hadis ya. Cukup dia datang ke suatu makam ulama mana kayak gitu kan, dia berkomunikasi, dia datangkan jin kayak gitu sudah. Ini hadisnya sahih apa enggak? Oh, sahih. Betul ini. Kemudian seperti itu aja kayak gitu kan. Tapi ulama-ulama hadis kalau mengungkap fakta sejarah yang mengungkap fakta kebenaran suatu hadis itu mereka datang dari tempat ke tempat itu. Kayak misalkan eh saya Imam Bukhari misalkan eh, apa istilahnya menerima hadis kayak gitu. Eh, kayak gitu. Ada orang yang menyampaikan hadis. Dia tanya nih, "Kamu taunya dari siapa?" Dari si A. Dia datangi lagi si A. Kemudian misalkan si A-nya ada di Surabaya, didatangi di Surabaya. Kemudian nanti dicek di situ si A ini seperti apa. Di situ ada nggak si A-nya? Kalau misalkan si A-nya masih hidup, oke, dia tanya-tanya di situ, ini hadisnya kayak gimana, apa segala macam, dia cek di situ. Nah, kondisi si A tadi. Nanti naik lagi ke generasi selanjutnya itu sudah terus lagi siapa-siapa keluarganya, ahli warisnya yang ada di situ. Terus seperti itu. Misalkan adanya di Bandung, di Jakarta, di mana, itu dikejar terus seperti itu. Apalagi kalau misalkan seorang periwayat yang diuntiknya sudah meninggal dan dia posisinya sudah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan dia sudah bertempat tinggal di Mesir, makamnya di situ, keluarganya ada di situ, atau teman-temannya ada di situ. Nah, itu dicek semua di situ kayak gitu. Makanya soal kayak misalkan seorang Yahya bin Moin salah satunya, dia mempunyai warisan 1 juta dinar, 1 juta dirham, itu habis, habis semua dia khususkan untuk eh, hadis ya karena biaya transportasinya untuk ngecek hadis satu hadis itu besar itu biayanya nggak sedikit itu kan. Dan cara ulama-ulama terdahulu mengungkap hadis kebenaran suatu hadis ya seperti itu kan. Begitu juga ya kalau misalkan mengungkap suatu apa ya fakta sejarah ya kayak kurang lebih seperti itu juga gitu fakta sejarah. Nah kita ngobrol sama siapa-siapa yang terlibat di situ dengan sejarah seperti itu. Ya kan kayak misalkan contoh di film-film Nazi itu kan siapa-siapa aja yang terlibat di situ. Itu kan disebutkan semua di situ. Em, apa ya? Nggak apa ya? Agak sulit nggak masuk di akal aja kalau misalkan untuk mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya dari Nazi Jerman itu Perang Dunia Kedua itu didatangkan arwah-arwah orang Yahudi yang dulunya disiksa. Ya, kalau misalkan ada yang melakukan hal seperti itu sih, kalau saya tuh masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja, Bri. Itu karena nggak sesuai dengan disiplin ilmunya, terus juga ya nggak bisa dipercaya lah kayak gitu, ya kan?
Karena jujur aja kalau misalkan orang yang melakukan seperti itu, mediasi kayak gitu ya, ya kita gimana ya? Kalau misalkan saya ngomong menceritakan kayak gitu, kemudian saya lihatkan bukti-buktinya, videonya apa segala macam, teman-teman pasti percaya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman tidak melihat apa yang saya lihat kayak gitu, terus teman-teman percaya? Gitu kan. Oh, ini ada genderuwo apa segala macam. Gitu saya kesimpan kayak gini terus digambar. Itu kan cuma berdasarkan daripada apa pengakuan saya yang kesurupan ini aja. Tapi teman-teman mengecek itu lebih dalam untuk mengkoreksi apakah benar apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya gambarkan seperti itu. Ya teman-teman yang nggak nggak bisa kayak gitu. Tidak ada standar di situ. Ya cuman apa yang saya omongkan saja. Itu. Jadi ya kalau misalkan ya apa ya kalau misalkan pembuatan konten-konten seperti itu sih bagi saya nggak ada masalah sih ya fine fine aja kalau saya tapi bagi saya itu sebenarnya cuma untuk hiburan kita aja dongeng-dongeng kita sebelum tidur kayak gitu kan bahasa kita tuh ya mitos-mitos urban urban legend aja lah kayak gitu kan itu tapi ya kebenaran secara hakikinya nggak akan bisa nggak akan bisa kita karena ya itu tadi antara dunia goib sama dunia kasat mata kayak kita itu berbeda dan jauh kalau dunia goib itu jauh lebih luas ketimbang dunia nyata yang kita lihat sekarang gitu dan kita bisa melihat wujud aslinya mereka itu dalam dunia goib itu ya ketika kita sudah oh meninggal ya kan masuk ke dalam eh, apa ya ke akhirat ya di situ kita melihat sudah kayak gimana kehidupannya dan pastinya kita ya kalau misalkan kayak kita baru meninggal kayak gitu kan ya pak simpelnya kita melogikakan itu pasti culture shock lah kalau kita melihat malaikat eh, mungkar dan nangkir di situ kan terus juga ada beberapa video yang ngebahas masalah azabnya orang kemarin itu ada azabnya orang yang bermain musik itu kan ketika dia dimimpikan oleh temannya karena dia diazab kayak gitu kan dikasihkan gambaran kayak gitu karena temannya itu bermain musik untuk sosial media dan lain sebagainya itu sih kalau menurut saya benar apa nggak benar juga sih ada benar dan tidak benarnya juga kayak gitu kan dan masih PPP itu di kepala saya kayak gitu karena jujur aja kalau misalkan azab-azab seperti itu Allah mau lihatkan nggak perlu repot sebenarnya tinggal dia lihatkan aja kayak gitu dia tinggal dia perdengarkan aja bagaimana ini tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya nggak mau memperlihatkan itu secara vulgar betul-betul vulgar kayak yang ada di sinetron Azab ya kan siksaannya seperti apa karena kita pasti nggak kuat melihat hal-hal seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menjelaskan aja bahwa ini disiksa betul-betul disiksa kayak misalkan contoh yang pertama kali eh, membawa kesesatan pada kaum jahiliyah ketika itu yang pertama kali membawa patung kepada kaum jahiliyah itu memperkenalkan ajaran jahiliyah pada waktu itu digambarkan di dalam hadis itu memang betul-betul tersiksa dan kekal di dalam neraka kayak gitu aja tapi bentuk penyiksaannya seperti apa kepalanya ditombak kah apa segala macam tidak disebutkan ya kalau saya tuh azab-azab seperti itu ya hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis saja kayak gitu kayak mana siksaan yang dialami oleh Abu Thalib misalkan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sesuai dengan yang di hadis bahwasanya ya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di neraka yang paling ringan yang mana neraka itu apa ya kalau misalkan debunya itu
apa kita menginjak debu yang ada di neraka itu sebesar biji sawi kayak gitu. Kita injak itu, ubun-ubun kita meledak itu, ubun-ubun kita langsung mendidih. Itu gambarannya. Kalau kita kan kalau di Indonesia ini kan yang kita alami sekarang kan kalau kita nginjak besi panas kayak gitu kan nggak sampai ke ubun-ubun kan. Pasti sakitnya langsung kita angkat dan paling cuman sampai di kaki, mata kaki itu aja panasnya. Nah, kalau itu besi ya, besi sudah besar kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan oh debu kayak gitu, kita injak terus mendidih di kepala, itu sudah luar biasa panasnya. Itu paling ringan yang dialami oleh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Itu paman Rasulullah lah ya. Itu yang paling ringan dan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan pada waktu itu Rasulullah, kalau misalkan tanpa syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib itu sudah terperosok lagi jauh lagi lebih dalam lagi ketika itu. Ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan itu kepada beliau, itu itu kalau kita membahas masalah dunia-dunia goib. Ya bagi saya pribadi, teman-teman nggak usah terlalu kepo ya, nggak usah terlalu kepo, apa ya, mengetahui lebih dalam tentang dunia-dunia goib kayak gitu. Ya, saya juga sudah mengalami hal-hal mistis ya kan. Ya, hal-hal mistis ya, dunia horor kayak gitulah. Eh, lampu mati, saya pernah pernah camping sama adik saya, sama adik-adik saya, sama teman cewek juga waktu itu di Danau Aco, di Danau Biru waktu itu di Kutai Barat. Pada jam 12 malam, api unggun sudah mulai redup, di situ sudah mulai gangguannya sudah macam-macam itu. Temanku sudah mulai diganggu. Ya kan adekku tuh ya yang nomor tiga itu diganggunya itu ada kucing kayak gosok-gosokan badannya itu ke kaki, tapi nggak ada kucing itu. Itu. Kucingnya nggak ada. Kayak sosok kucing kayak gitu. Pas itu adekku ngomong pada waktu itu. Adek saya ngomong, eh, woi, kalian ngerasa nggak ada kucing nih ngelus-ngelus kakiku? Nah, ketika dia ngomong, disitulah sudah mulai gangguan-gangguan, sudah eh apa ya power bank apa lampu yang saya colok di power bank yang tadinya terang itu langsung redup tak mati itu. Terus teman gue yang dalam apa di dalam di dalam tenda tuh diganggu dijambak rambutnya kalau nggak salah waktu itu, pokoknya macam-macam ya seperti itu biasa kita dan itu percaya nggak percaya itu. Kalau indigo mungkin aku nggak percaya ya kalau misalkan orang indigo bisa melihat alam gaib. Tapi kalau misalkan dia lebih sensitif, ya dia lebih sensitif ketimbang saya kayak gitu kan. Kalau misalkan saya bisa melihat sekali dengan penampakan yang sudah extraordinary dia ini kan dia lakukan kayak gitu kan. Kalau teman saya itu ya cukup ya klik kayak gitu aja sudah dia sudah melihat atau dia cuma jalan kayak gitu aja dia sudah melihat. Tapi apakah itu sosok real daripada jin itu sendiri? Itu sudah nggak mungkin karena kalau misalkan realnya jin kita nggak akan mungkin sanggup lah karena dia pasti bukan seukuran kita. Itu bukan seukuran kita uang malaikat aja besarnya kayak gitu ya kan ya kurang lebihnya aja jin kurang dan lebihnya aja antara malaikat sama jin gitu kan. Jadi ya apa ya ya kalau yang benar-benar kayak gitu sih cuman nggak kebetulan apa saja bagi saya gitu. Nggak
kalau aku tuh cuman enaknya tuh buat dijadikan bahan bincang, bahan ngobrol kayak gitu nggak ya untuk dipercayai 100% kayak gitu. Karena hal-hal seperti itu ya sulit ya kita melogikakannya kayak kayak gimana gitu kan. Karena ya kalau misalkan mobil Pajero, rumah siapa dan lain sebagainya itu kita ngelihat dan siapapun pasti bisa melihat dengan kasat mata. Ya seperti itulah bentuknya. Tapi kalau misalkan goib yang tadinya ini makhluknya baju putih, rambut terurai ke depan dan lain sebagainya ya saya bisa melihat seperti itu. Kalau misalkan teman saya juga beda pastinya. Dan em susah sih, susah dinalar itu pastinya. Susah dilogikakan secara ilmiah itu susah dan tidak akan mungkin bisa. Itu nggak akan mungkin bisa. Itu ya kayak saya pernah apa sering nonton KTJ ya, kisah tanah Jawa itu kan ya misalkan pergi ke suatu tempat, misalkan ke Gunung Lawu misal seperti itu, kemudian melakukan meditasi, kemudian di situ ada orang yang atau mungkin dia mendatangkan makhluk halus untuk dijadikan apa memasuki dirinya untuk jadikan tempat mediasi ya, itu saya sudah kurang percaya, sudah nggak begitu percaya hal-hal ya begitu. Dan oke, walaupun itu benar-benar dia kesurupan dan sebagainya kayak gitu ya kan, ketempelan atau apa kayak gitu, atau memang betul dia melakukan eh, ada sosok jin yang masuk dalam dirinya itu ya bagi aku sih cuman buang-buang waktu aja bagi aku pribadi. Karena jujur aja itu nggak enak kayak gitu, nggak bakalan enak kita suruh dia masuk ke dalam tubuh kita kayak gitu kan. Oh, nggak usah jauh-jauh lah, misalkan kayak saya kayak gitu ngaji Al-Quran di Merdeka 3 tuh, di Merdeka 3 tuh terus apa ya, kayak ada kayak jin itu atau apalah makhluk halus itu ngumpul kayak gitu aja sudah ini bulu kuduk berdiri semua itu loh ya kan, apalagi kayak itu pasti nggak bakalan ini. Dan banyak orang yang mengatakan ya kalau misalkan penakut nih nggak nggak berani sama jin apa segala macam. Ya memang pada umumnya begitu manusia gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika pertama kali ngelihat sosok malaikat, malaikat Jibril, beh sama takut juga kayak gitu kan. Karena ya manusia seperti itu. Kita biasa ngelihat alam sekitar kan. Kita ya biasa ngelihat manusia, kita biasa melihat eh, apa binatang-binatang kayak gitu pada umumnya. Ketika melihat sesuatu yang mengerikan yang belum pernah kita lihat, ya otomatis respon kita lari toh. Pasti kita ketakutan kayak gitu. Karena itu respon manusia ketika dia menghadapi sesuatu eh, sesuatu hal yang akan membahayakan dirinya itu biasa. Binatang pun seperti itu. Kalau misalkan dia kucing lah, misalkan. Kalau dia belum ketemu sama orang yang dilihatnya, dia akan lebih agresif dan dia lebih penakut kayak gitu. Karena posisinya dia terancam. Kalau antara dia lari atau enggak dia bertaruh, gitu kan? Kayak singa, eh, apa namanya, singa, harimau.
Ular. Beda beda kalau misalkan dia sudah merasa nyaman, orang ini tidak mengganggu, terus eh, ya kebutuhan hidupnya terjamin, ya otomatis dia akan berteman sama manusia tersebut. Ya contohnya kayak Dan Snyder sih seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ada teman-teman yang penakut kemudian diceng-cengin sama temennya, mentalnya nggak kuat apa segala macam, ya memang seperti itu manusia, lumrahnya manusia seperti itu. Kita kita jasad yang apa ya, yang nampak seperti ini, alam syahadah itu ya kayak gitu. Pasti kita akan ketakutan kalau kita melihat berbenturan dengan alam goib itu. Jadi ya saran saya ya untuk teman-teman ya, kalau misalkan supaya tidak diganggu jin, setan, apa segala macam iblis, ya banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus itu teman-teman baca di buku apa di dalam kitab Al-Azkar, teman-teman beli di situ. Nah, di situ lengkap zikir-zikir apa saja yang kita em, em, yang kita jadikan amalan untuk kita menjaga diri kita dari godaan-godaan apa godaan-godaan setan, gangguan-gangguan setan seperti itu. Dia bisa memancing kita ke arah yang lebih fatal lagi, kemusyrikan, musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bisa jadi seperti itu nanti ujung-ujungnya. Itu kan. Ketika kita datang ke tempatnya terus minta nasihat apa segala macam di situ, terus berkomunikasi dengan di situ. Ya otomatis toh kita nantinya ujung-ujung musyrik, musyrik. Cara cara jin, cara iblis menggoda manusia kan beda-beda. Dia akan membalikkan 99 kebaikan menjadi keburukan, 99 keburukan menjadi kebaikan. Itu. Itu eh, iblis menggoda manusia. Ya, itu. Kalau salah 99. Kita simpelnya aja. Iblis itu bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Dipelintir seperti itu aja. Ini musyrik nih, apa segala macam. Tapi dia gimana caranya? Pelan-pelan. Dia eh, step by step dia menggoda manusia supaya kita oh melumrahkan hal-hal seperti itu. Gitu. Ya ujung-ujung kita akhirnya musyrik. Gitu. Jangan sampai kita kepo terhadap dunia alam gaib apa segala macam di situ. Terus kita gadaikan akidah kita. Tuh sih. Ya tapi kalau misalkan hanya kata-kata hiburan kayak gitu kan apa segala macam ya membahas tentang dunia gaib itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dia mengatakan ya em, yang lebih daripada itu, ya teman-teman layak untuk tidak percaya. Itu aja. Kalau ya kita percaya itu hanya apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Teman-teman bisa baca di situ sesuai dengan tafsir teman-teman yang teman-teman pegang masing-masing. Ya, kalau saya biasanya kitab tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir, teman-teman ada kitab tafsir Al-Maghribi dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan patokan di situ. Teman-teman bisa mempelajari dunia alam gaib sesuai dengan tafsiran ulama-ulama tafsir. Itu jauh lebih aman ketimbang langsung berdiskusi, berdialog dengan para jin. Itu nanti ujung-ujung akhirnya syirik. Enggak ada ulama yang melakukan hal seperti itu. Itu ya.
Kalau misalkan itu dibenarkan oleh ajaran Islam, sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu ya kan berdialog aja sama jin kayak gitu kan. Para sahabat berdialog aja sama jin kayak gitu kan, suruh jin datang kayak gitu kan, toh mereka lebih alim daripada kita kayak gitu kan. Ya, Rasulullah punya privilege kayak gitu enggak? Ya, Rasulullah itu ya sebagaimana layaknya kita pada umumnya gitu, kalau misalkan dia menentukan suatu hukum kayak gitu kan. Itu cuman ya privilege beliau itu ya wahyu, ya Allah turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril. Nah, itu yang tidak kita punyai, dan memang itu bukan untuk kita. Ada beberapa hal yang memang Rasulullah punya, kita gak punya. Salah satunya mujizat, menerima wahyu dan lain sebagainya. Kita sekali lagi kesimpulannya kita hanya belajar ilmu gaib itu berdasarkan Al-Quran dan hadis apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita. Selebihnya jangan, karena itu sudah nggak masuk di akal kita. Berdasarkan disiplin ilmu kita orang Islam. Kalau kita Muslim ya kita jadikan patokannya Al-Quran dan hadis. Lebih daripada itu jangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam podcast ini eh, isinya ngalur ngidul, nggak ada ujungnya, nggak ada ininya ya, tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada materi-materi yang kelewat, baik itu di video ini atau di video-video sebelumnya, juga saya mohon maaf ya, karena kemarin ada beberapa materi yang kelewat juga, baik itu di dalam kitab Al-Azkar, kitab Bulughul Maram, dan kitab yang lain. Gitu, pembahasan yang lain-lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman bisa kasih kritik, masukan, dan juga pandangan-pandangan teman-teman di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.